Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to the Transformation Church. Hello Transformers, saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini, kita masih akan belajar dengan tema di bulan Agustus, yaitu Keep the Faith. Kita akan belajar bagaimana memelihara iman kita untuk tetap kuat, sekalipun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup yang ada. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Transformer, mari kita datang buat Tuhan kita. Kita bawa pujian yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Yo. Sungguh tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Tangan-Mu yang perkasa memegang erat bagi kami. Terima kasih Yesus. Pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis
kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia bagi kami. Engkau menjaga hidup kami, bahkan Engkau memegang erat hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan akan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan akan setiap kebaikanmu yang Kau berikan bagi kami. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my friend in the fire, time after time. Born of His Spirit, was in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the order for tomorrow has orders my stay. So this is my story, this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Oh, yes, Jesus. That's why I trust You, Lord. Yes, Lord. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di minggu ketiga di bulan Agustus ini. Masih di dalam tema Keep the Faith, tetap menjaga dan memelihara iman kita. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang freedom and faith, dan kita masih dalam nuansa di mana kita juga merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Hari ini kita akan terus belajar bagaimana kita tetap memelihara iman kita di tengah-tengah sebuah situasi yang membuat kita menjadi ragu. Makanya judul dari minggu ini adalah Overcoming Doubt atau mengatasi keraguan.
Overcoming doubt itu bicara soal nurturing a faith that endures. Jadi bagaimana kita memelihara dan menumbuhkan iman yang bertahan dalam keadaan-keadaan yang penuh dengan tantangan, yang bukan hanya melangkah, tetapi bagaimana ketika kita menjalani perjalanan iman kita. Sebab banyak kita yang melangkah, sudah melangkah, tapi kemudian kita berhenti di dalam perjalanan kita. Tentunya kita menyadari bahwa keraguan itu adalah sebuah hal yang umum terjadi dalam kehidupan setiap orang, termasuk di dalam kita sebagai orang percaya menjalani perjalanan iman kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya kita hanya akan belajar bagaimana kita bisa membangun atau memiliki iman yang bertahan, yang tahan uji, sehingga kita tidak akan mudah menyerah dalam perjalanan iman kita. Nah, saya mau bacakan satu ayat dalam Matius pasal yang 26 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Ini adalah sebuah gambaran ketika murid-murid yang tinggal 11, karena Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus sudah meninggal dunia. 11 murid yang ada kemudian mendampingi Yesus, dan kita Matius mencatat ini adalah momen ketika Yesus akan menyampaikan amanat agung. Artinya mereka sudah dalam posisi mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan ini adalah momen secara luar biasa pribadi Yesus yang sudah bangkit menghadapi mereka dan menyampaikan pesan terakhir. Namun dalam suasana ini rupanya ada sebuah situasi yang menarik untuk kita simak. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya ulangi sekali lagi, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Menarik sekali, saudara dikasih Tuhan, bahwa murid-murid Yesus, 11 rasul ini yang sudah menyaksikan Yesus secara dekat, bahkan mengetahui dan mengalami bagaimana Yesus bangkit, pun tetap sebagian dari mereka memiliki keraguan. Dan inilah bagian pertama yang saya ingin kita belajar. The reality of doubt in our faith journey. Sebuah realitas tentang keraguan kita dalam perjalanan iman. Dengan kata lain saya mau sampaikan bahwa keraguan adalah bagian yang tidak mungkin dihilangkan dan menjadi bagian dari proses kita bertumbuh di dalam perjalanan iman kita. Satu orang rasul namanya Thomas. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang kisahnya. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, ketika Yesus pertama kali menampakkan diri setelah bangkit kepada murid-murid, Thomas tidak ada di sana. Kemudian ayat ini menyatakan begini, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini sebuah pernyataan yang cukup keras yang disampaikan oleh Thomas yang tidak percaya karena dia tidak melihatnya sendiri. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas kali ini bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, perhatikan ayat firman Tuhan mencatat sementara pintu-pintu terkunci. Artinya Yesus hadir secara super alami di tengah-tengah mereka. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Poin pertama yang kita pahami tadi saya sudah sampaikan, doubt as a natural part of our faith journey. Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan iman kita. Dan tentu saja ini bukan semata-mata tanda bahwa iman kita lemah. Tapi memang inilah pergumulan manusiawi kita yang bahkan dihadapi oleh seorang rasul yang namanya Thomas tadi. Yang melihat sendiri bagaimana Yesus bangkit. Dan sama seperti Thomas, kalaupun hari ini kita memiliki keraguan, mari datang kepada Tuhan. Sebab keraguan kita yang kita akui di hadapan Dia dan kita bawa seperti Thomas, kita datang kepada Dia. Tuhan yang akan memberikan penguatan, yang akan menguatkan iman kita dan akan menyatakan dirinya bagi kita. Itu jauh lebih baik daripada kita berpura-pura percaya namun sebenarnya ragu dalam hati kita. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini ragu, mari datang kepada Tuhan dan nyatakan hati kita di hadapan Dia. Dan tentunya yang kedua adalah seeking God's understanding in times of doubt. Bagaimana kita kemudian mencari dan menemukan pemahaman pengertian yang datangnya dari Tuhan di waktu-waktu di mana kita sedang ragu. Jadi keraguan itu bukan untuk diabaikan atau seolah-olah kita denial, kita menyatakan enggak, saya enggak ragu, padahal kita sebenarnya mengalami keraguan. Tapi kita bawa itu ke hadapan Tuhan di dalam doa dan kita kemudian merenungkan firman Tuhan. Saya mesti mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah perkataan yang Tuhan sampaikan dan kemudian bermaksud untuk mengajar, menguatkan kita. Kalau kita tidak kemudian membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kita nggak akan pernah menemukan jawabannya. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Cara yang terumum, terbanyak, dan paling mudah untuk kita lakukan adalah ketika kita membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan dan membawanya di dalam doa. Ya, karena Tuhan itu memang terbuka untuk kita datang kepadanya dengan pertanyaan, bahkan dengan keraguan. Sama seperti kisah salah satu mujizat yang Yesus kerjakan di dalam Markus 9 ayat 21-27. Ada seorang ayah yang anaknya itu dirasuki setan. Dikatakan begini, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ya, perhatikan ada kalimat yang agak-agak bisa dibilang nih kurang pas sebenarnya. Dikatakan gini, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ya, ada keraguan di sana. Makanya Yesus kemudian menjawab kepada bapak dari anak ini, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Di situ ada sebuah pengakuan dari ayah anak ini bahwa dia awalnya ragu. Tapi kemudian ketika mendengar perkataan Yesus, dia datang bawa keraguannya. Dia kemudian menjadi percaya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan kepadamu, memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan masukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Jadi sekali lagi, ketika Anda dan saya, ketika kita ragu, jangan ragu untuk membawanya kepada Tuhan. Bawa dalam doa, bawa dalam perenungan akan firman Tuhan. Sebab Tuhan terbuka buat kita untuk datang mengakui dan menyatakan isi hati kita. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita kembali percaya dan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, bagian yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan di awal, itu bagaimana kita nurturing a faith that endures. Atau bagaimana kita membangun, menumbuhkan iman yang tahan uji, yang bertahan. Ibrani 11 ayat 1 mengingatkan kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, fondasinya, wadahnya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman memang bukan melihat kemudian percaya, tapi karena sekalipun kita belum melihat, kita memilih untuk percaya.
Sama seperti Yesus mengungkapkan ada sebuah ilustrasi yaitu biji sesawi. Yang Yesus maksud adalah bijinya, bukan pohonnya. Dikatakan dalam Matius 17 ayat 20, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, bijinya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, gambaran sesuatu yang lebih besar berkali-kali lipat. Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Apa yang Yesus mau katakan begini? Bahwa iman itu bukan artinya kita tuh harus punya iman yang segede gunung, yang besar sekali. Tetapi iman yang bahkan mungkin kelihatannya sederhana dan kecil. Tapi waktu kita miliki di dalam Tuhan. Itu yang akan menjadi modal buat kita untuk menumbuhkannya semakin hari, semakin besar. Dan itu yang akan mengatasi keraguan dan ketakutan di dalam hati kita. Ya, yang pertama, cultivating a faith rooted in God's word. Kembali, sekali lagi, fondasi dari iman yang tahan uji adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan dalam hidup kita, lalu apa yang menjadi fondasi kita? Kalau kita tidak punya pegangan yaitu kebenaran firman yang kita baca dan kita renungkan, maka sesungguhnya kita tidak memiliki jaminan apapun. Itu sebabnya penting buat kita untuk merenungkannya dan kemudian mempelajarinya sehingga kita semakin diperkaya. Seperti orang yang makan diperlukan nutrisi dan gizi, demikian juga firman Tuhan akan menguatkan iman dan roh kita. Ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ketika dia mengambil alih kepemimpinan bangsa Israel dan dipercayakan Tuhan. Yosua 1 ayat 7-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dalam ini adalah Taurat Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hari ini saya berdoa dan saya sampaikan dan saya mau menguatkan Anda semua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Renungkan firman, taat kepada firman dan percaya bahwa Ia yang berjanji pasti menepati. Perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Yang kedua, faith grows through relationship with Christ. Bagaimanapun juga, ada hubungan yang perlu kita bangun yang pada akhirnya semakin kedekatan, keintiman yang kita miliki dengan Tuhan Yesus, demikian juga iman kita akan bertumbuh. Kenapa? Sebab kita tentunya akan mudah dan lebih percaya kepada orang yang dekat dan kita kenal. Trust comes from intimacy. Ketika kita intim dengan Yesus, maka iman kita kepadanya juga otomatis akan menguat. Dan waktu kita mengalami bagaimana Dia mengasihi kita, Dia Allah yang setia, disitulah kita akan punya iman, punya rasa percaya yang lebih kuat daripada keraguan kita sendiri. Kolose 2 ayat 6-7 mengingatkan kepada kita, kamu telah menerima Kristus Yesus. Kalau hari ini kita menyebut diri kita pengikut Yesus, maka ini adalah ayat buat kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bukan hanya memulainya bersama Tuhan, tapi berjalan terus bersama dengan Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ingat, bukan hanya sekedar ditanam, tapi berakar kuat. Ya, dan dibangun di atas Dia. Sampai kapanpun fondasi kita adalah Yesus dan kebenaran firman-Nya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Artinya ada pertumbuhan yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bukan hanya bertumbuh kemudian berbuah. Tapi apa yang terjadi dalam hidup kita kemudian melimpah, overflow dan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh dari iman kepada iman. Dan bagian yang terakhir yaitu bagaimana kita seeking God's help. Meminta pertolongan Tuhan in overcoming doubt. Yakobus 1 ayat 5-6 adalah sebuah janji yang Tuhan berikan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, kekurangan pengetahuan, pengertian dari Tuhan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan dan berdoa. Sampai hari ini, salah satu doa yang tidak saya doakan adalah untuk meminta hikmat tuntunan Tuhan. Hikmat akan menolong kita, ya. Seperti beberapa bulan yang lalu, Way of Wisdom, tema kita. Kita belajar bagaimana hikmat itu memberikan kita pengertian, kekuatan, dan ketangguhan, endurance untuk kita bisa bertahan dalam perjalanan iman kita. Sebabnya mari kita datang kepada Tuhan, seeking God's help, minta kepada Tuhan, dan dikatakan Tuhan akan memberikannya dengan murah hati. Sama seperti sebuah lighthouse atau mercusuar, firman Tuhan itu akan berperan dan menempatkan diri dalam hidup kita sebagai tiang api, tiang cahaya, sebagai panduan yang menuntun kita. Sehingga kita dapat melewati setiap keraguan dan ketidakpastian yang kita alami dengan kuat di dalam Tuhan. Makanya yang pertama, kita perlu belajar untuk praying with faith and expectation. Kita berdoa dengan iman, tapi juga dengan pengharapan yang percaya kepada Tuhan. Jangan berdoa seolah-olah Tuhan aku minta ini. Kalau dikasih boleh, enggak ya udah. That's not called faith. Ya, iman berarti bicara saya berdoa, Tuhan aku percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan tahu jawaban yang terbaik, Tuhan menjawab lebih daripada doa dan apa yang kami bisa pikirkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya, kami menerima dengan iman di dalam nama Yesus. Ya, jadi sama seperti tadi, Yakobus 1 ayat 5-6, Tuhan mau kita datang untuk meminta hikmat dan pengertian. Dan waktu kita berdoa dengan iman, kita percaya kepada pribadinya, kepada sifatnya. Dia berjanji dia tidak akan mengingkari, dia setia, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Itu yang membuat kita mampu berdoa dengan iman. Yang kedua, setiap kita memerlukan community support and encouragement. Nggak ada satupun dari kita orang percaya yang bisa hidup bertahan kuat dan menang sendirian. Surrounding ourselves with fellow believers, mengelilingi atau membuat diri kita itu ada dalam sebuah komunitas orang percaya akan membuat kita boleh dikuatkan, khususnya dalam momen-momen di mana kita ragu. Seringkali Tuhan berbicara lewat orang-orang percaya, saudara seiman yang ada di sekitar kita. Jadi jangan biarkan kita hidup sendiri sebagai orang percaya yang sendirian. Kita perlu belajar untuk berbagi. Ya, tentunya saya tidak sedang berkata bahwa Anda bisa cerita kepada semua orang. Tentunya Anda bisa memilih kepada siapa Anda bisa percaya. Mereka yang Anda anggap sebagai orang percaya yang dewasa, yang Anda bisa percaya yang hubungannya baik. Anda ceritakan, berbagi. Kadang-kadang mungkin belum tentu orang tersebut punya jawabannya. Tapi paling tidak Anda bisa berbagi, kemudian bisa berdoa bersama. Dan bahkan mungkin saja orang tersebut bisa memberikan nasihat atau bahkan cuma sekedar mendengarkan dan menguatkan sehingga Anda juga boleh dikuatkan. Amsal 13 ayat 20 mengingatkan kita siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi pastikan kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang penuh dengan hikmat sehingga kita saling menguatkan karena ada waktunya di mana kita yang menguatkan, ada waktunya kita yang dikuatkan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasihati. Ada kalanya kita yang perlu dikuatkan, dinasihati, diberikan masukan. Ada waktunya kita yang akan memberikannya. Tapi inilah yang penting. Makanya kita perlu komunitas, orang-orang yang percaya. Dan sebagai penutup saya mau kuatkan kita semua dengan sebuah ayat yang Tuhan ingatkan. Mazmur 46 ayat 11. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kenapa ayat ini begitu penting? Kita akan bisa be still. Diamlah itu mungkin bisa bicara juga teguhlah. Ya, tetaplah berdiri teguh. Kenapa? Because we know that He is God. Karena kita tahu Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang adalah Iya dan Amin. Yang menyertai kita dari dahulu sampai hari ini. Yang akan menyertai kita ke depan. Dia sama seperti kita menjadi manusia, tetapi Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia menjadi pribadi yang sudah mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan, tetapi Ia tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan bukankah pribadi Tuhan, guru, bapak yang luar biasa seperti ini, yang akan bukan hanya menginspirasi, tapi akan membuat kita sungguh-sungguh yakin bahwa kalau Dia di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Dia menyertai kita,
Sama seperti ayah dari anak yang tadi dirasuki setan di Markus 9 tadi. Mari kita berkata, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Sebab mungkin kita awalnya gak percaya, mungkin kita ragu. It's okay. Mari datang kepada Tuhan. Bawa dengan hati kita. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sekarang percaya. Tolonglah aku yang gak percaya ini. Yang sebelumnya ragu, yang sebelumnya penuh dengan kecemasan dan khawatir. Hari ini dimanapun Anda berada, mari datang kepada Tuhan. Bawa hatimu, bawa keraguan, bawa kebimbangan. Dan percayalah, ketika engkau datang meminta pertolongan, sama seperti firman tadi berkata, ketika kita datang meminta hikmat, Dia akan memberikan dengan murah hati. Hari ini dimanapun kau berada, Roh Kudus, engkau yang akan menolong. Engkau lihat setiap anak-anakmu yang hari datang kepada Tuhan dengan hati mereka yang terbuka, dengan keraguan, ketakutan, dan pengharapan yang mereka minta kepada Tuhan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, damai sejahtera. Hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang meminta pertolongan kepada Tuhan, datang bahkan dengan hati yang hancur, kami tahu Engkau sungguh Tuhan mengasihi kami dan Engkau akan menjawab doa kami bahkan lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima damai sejahtera, kami menerima kekuatan, dan biar firman-Mu yang sudah kami terima ini menjadi benih sehingga iman kami terus bertumbuh. Kami akan terus berjalan bersama Tuhan, bertumbuh dari iman kepada iman. Terima kasih Tuhan, kami terima ini dengan iman di dalam nama Yesus. Dan buat Anda yang hari ini ingin berkata, tapi bagaimana dengan saya? Saya belum pernah menyatakan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Hari ini saya memberikan sebuah opportunity yang luar biasa. Maukah hari ini engkau berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Kalau engkau mau, hari ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Aku menyatakan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah mengampuni dosaku dan menebus hidupku. Aku sudah dijadikan baru. Mulai hari dan seterusnya, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Jadi sesuai kehendak. Dan aku percaya Engkau akan memelihara iman dan menyertaiku sampai untuk seterusnya. Aku terima ini dengan iman di dalam nama Yesus. Anda yang baru saja berdoa demikian, inilah awal yang baru. Selamat buat awal yang baru, chapter yang baru. Dan perjalanan ke depan adalah perjalanan iman, perjalanan transformasi. Yang tentunya tidak akan selalu kelihatannya baik. Tapi lewat setiap tantangan, percayalah, penyertaan Tuhan senantiasa ada buat Anda dan saya. Kami mengucap syukur Tuhan, serahkan ini semua dalam tangan-Mu, biar firman Tuhan yang sudah ditabur menjadi tumbuh subur, bahkan berbuah. Bahkan kami boleh jadi berkat banyak orang, memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang untuk sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada sahabat dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirim DM ke Instagram TC atau website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, sungguh Yesus ajaib. Kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah,
kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh yeah. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Percaya bahwa saudara yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita mengerti bahwa keraguan adalah bagian dari hidup kita. Tetapi bukan berarti kita harus dikuasai oleh keraguan. Mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Apa yang tadi sudah kita dengar, mari kita melakukannya. Mari merenungkan firman Tuhan. Mari datang berdoa. Mari datang apa adanya kepada Tuhan. Mari meminta kepadanya. Dan pastikan kita ada dalam komunitas orang percaya yang bisa menguatkan kita, dan juga suatu hari giliran Anda juga akan menguatkan mereka. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dan kasih karunia dari Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini bahkan sampai seterusnya, menjadikan kita orang-orang yang sungguh bukan hanya diberkati tapi menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan nama Yesus. Di dalam nama Yesus, siapa yang percaya dan sudah menerima berkat pengutusan ini, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.